Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Nursaidah. Saya sebagai asisten laboratorium mikrobiologi lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum dengan judul penentuan jumlah perkiraan terdekat atau JPT pada bakteri E. coli. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan kehadiran bakteri coliform dalam sampel air. Pada kesempatan kali ini, untuk praktikum JPT ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu uji dugaan, uji ketetapan, dan uji kelengkapan. Pada hari ini, kita akan melakukan uji dugaan terlebih dahulu. Untuk alat dan bahannya, yang pertama, 6 buah tabung laktosa dengan tabung Durham, 3 buah tabung laktosa ganda dengan tabung Durham, pipet steril 10 ml, pipet 1 ml, bunsen, korek gas, pipet filler, tisu, alkohol 70%, dan sampel air sungai. Baik, sebelum kita melakukan praktikum ini, mari kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan cuci tangan, mari kita bersihkan terlebih dahulu meja kerjanya menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya yaitu beri label pada tabung kaldolaktosa sesuai dengan jumlah sampel yang akan ditambahkan. Pertama-tama, nyalakan bunsen terlebih dahulu agar aseptik. Lalu, inokulasikan sampel air ke dalam 3 medium kaldolaktosa sebanyak 0,1 ml. Pada saat inokulasi, pipet ukur harus dilakukan fiksasi terlebih dahulu. Masukkan air sampel sebanyak 0,1 ml ke dalam kaldu laktosa. Lakukan pada 3 tabung kaldu laktosa. Ambil kembali 1 ml sampel air dan masukkan ke dalam tabung kaldolaktosa. Masukkan sampel air ke dalam tabung laktosa sebanyak 1 ml.
lakukan pada ketiga tabung laktosa yang lainnya. Kemudian yang terakhir, masukkan 10 ml sampel air ke dalam 3 tabung laktosa ganda. Masing-masing tabung dimasukkan sampel sebanyak 10 ml. Kemudian setelah ini, inkubasikan 9 kaldu laktosa ke dalam inkubator 35 derajat Celcius selama 1-2 kali 24 jam. Pada hari ini, kita akan melakukan pengamatan hari pertama untuk uji dugaan. Nah, untuk sebelum kita melakukan pengamatan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya,
Bersihkan area kerja menggunakan alkohol 70%. Setelah diinkubasikan 1 kali 24 jam pada tabung kaldu laktosa, kemudian amati terjadinya perubahan warna dan adanya gelembung pada tabung Durham yang menandakan adanya fermentasi laktosa oleh bakteri E. coli. Kita memerlukan latar belakang putih untuk melihat adanya perubahan warna dan adanya gelembung gas pada tabung. Nah, bisa kita lihat dari ketiga sampel 0,1 mili tidak adanya perubahan warna dan gelembung gas pada tabung Durham. Untuk sampel 1 mili tidak ada perubahan warna dan gelembung gas dari ketiga sampel tersebut. Sedangkan untuk sampel air 10 mili terjadi perubahan warna dan adanya gelembung gas. Dari ketiga sampel menunjukkan reaksi positif. Cocokkan jumlah tabung yang reaksi positif dengan tabel JPT bakteri golongan coli yang terdapat pada lampiran di modul praktikum. Pisahkan tabung yang menunjukkan reaksi positif untuk dilakukan uji ketetapan. Sedangkan tabung yang menunjukkan reaksi negatif perlu dilakukan inkubasi menjadi 2 kali 24 jam. Setelah memisahkan tabung yang menunjukkan reaksi positif, maka selanjutnya akan dilakukan uji ketetapan. Selanjutnya, untuk uji ketetapan, alat dan bahan yang perlu digunakan adalah jarum ose, pembakar spiritus, korek gas, selanjutnya media Brilliant Green Lactosa Broth atau BGLB. Selanjutnya, siapkan tabung media BGLB sesuai dengan jumlah tabung media laktosa yang menunjukkan reaksi positif. Lalu, beri label pada tabung BGLB sesuai tabung yang menunjukkan reaksi positif. Lalu, nyalakan bunsen agar praktikum dilakukan secara aseptik. Kemudian, inokulasikan sebanyak 1 oz media kaldu laktosa positif ke dalam BGLB. Masing-masing 1 oz. Inokulasi harus dilakukan secara aseptik.
Jangan lupa padakan bunsen. Inkubasikan media BGLB selama 1-2 kali 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Pada hari ini, kita akan melakukan pengamatan hari kedua untuk uji dugaan. Baik, sebelum memulai pengamatan, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Bersihkan area kerja menggunakan alkohol 70%. Setelah diinkubasi 2 kali 24 jam, kita lihat pada tabung kaldu laktosa apakah ada perubahan warna atau adanya gelembung atau tidak. Untuk sampel 1 mili, terdapat adanya perubahan warna menjadi kuning dan juga adanya gelembung. Sedangkan untuk kedua sampel 1 mili tidak terjadi perubahan warna dan tidak adanya gelembung gas. Sedangkan untuk sampel air 0,1 mili tidak terjadi perubahan warna dan tidak adanya gelembung gas. Ketiga, sampel 0,1 mili menunjukkan reaksi negatif. Cocokkan jumlah tabung yang menunjukkan reaksi positif dengan tabel JPT bakteri golongan coli yang terdapat pada modul praktikum. Lalu, pisahkan tabung reaksi yang menunjukkan reaksi positif dari uji dugaan dan siapkan tabung laktosa media BGLB sesuai jumlah tabung yang menunjukkan reaksi positif. Selanjutnya, beri label pada tabung BGLB. Lalu, nyalakan bunsen agar praktikum aseptik. Kemudian, inokulasikan 1 OSE dari sampel yang menunjukkan reaksi positif ke dalam BGLB. Proses inokulasi harus dilakukan secara aseptik. Jangan lupa matikan bunsen terlebih dahulu. Inkubasikan media BGLB selama 1-2 kali 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya, pada hari ini kita akan melakukan pengamatan hari pertama untuk uji ketetapan. Setelah diinkubasi 1-2 kali 24 jam, dapat dilihat dari ketiga tabung BGLB ini, sampel 10 mili terdapat perubahan warna dan adanya gelembung gas pada tabung Durham. Untuk mengetahui terjadinya perubahan warna, maka saya akan bandingkan dengan tabung BGLB yang belum diinokulasikan dengan air sampel. Bisa dilihat dari sini, untuk tabung yang sudah diinokulasikan,
terdapat adanya gelembung dan juga terjadi perubahan warna menjadi agak keruh. Sehingga bisa dapat dibandingkan jika terjadinya perubahan warna dan adanya gelembung gas, maka reaksi menunjukkan reaksi positif. Cocokkan jumlah tabung reaksi positif dengan tabel JPT bakteri golongan coli yang terdapat pada lampiran di modul praktikum. Tabung BGLB yang positif selanjutnya akan dilakukan uji kelengkapan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu jarum ose, bunsen, korek gas, media erosin metilen blue agar atau EMBA. Pertama-tama, siapkan media EMBA sesuai dengan jumlah tabung BGLB yang positif. Karena nanti menggunakan inkubasi 37 dan 45 derajat Celcius, maka EMBA menggunakan 2. Selanjutnya, beri label pada media EMBA sesuai inkubasi yaitu 37 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius. Lalu, nyalakan bunsen agar praktikum dilakukan secara aseptik. Kemudian, inokulasikan sebanyak 1 ose media BGLB positif ke media EMBA. Lakukan secara duplo untuk mengetahui bakteri coli fekal dan coli non-fekal. Inokulasi harus dilakukan secara aseptik. Karena ketiga tabung menunjukkan reaksi positif, maka media MBA dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama, inokulasikan pada zona 1 dengan secara zigzag. Ini dilakukan kembali
inokulasi dari tabung BGLB ke dalam media EMBA untuk diinkubasikan pada 45 derajat Celcius. Jangan lupa setelah inokulasi selesai, matikan Bunsen. Setelah diinkubasikan, maka inkubasikan satu seri media EMBA pada suhu 37 derajat Celcius dan satu seri media EMBA pada suhu 45 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Pada hari ini, kita akan melakukan pengamatan sampel variasi 1 mili untuk uji ketetapan setelah diinkubasi selama 1 kali 24 jam. Baik, sebelum kita mulai pengamatan, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Bersihkan area kerja menggunakan alkohol 70%. Lalu, dapat kita lihat pada sampel 1 mili terjadi adanya gelembung gas pada tabung Durham. Bisa lihat di perbandingannya. Cocokkan tabung reaksi positif yang terdapat pada BGLB dengan tabel JPT yang terdapat pada modul praktikum. Selanjutnya, tabung yang menunjukkan reaksi positif akan dilakukan uji kelengkapan. Pertama-tama, nyalakan Bunsen terlebih dahulu. Lalu, ambil satu ose dari sampel 1 mili ke dalam media EMBA. Dilakukan secara duplo untuk mengetahui adanya bakteri coli fekal dan coli non fekal. Inokulasi harus dilakukan secara aseptik. Inokulasikan secara zigzag. Jangan lupa matikan Bunsen setelah selesai. Beri label pada cawan Petri berisi media EMBA untuk mengetahui inkubasi 37 derajat dan 45 derajat Celcius.
inkubasikan selama 1-2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius. Pada hari ini, kita akan melakukan pengamatan uji kelengkapan pada sampel 10 mili. Nah, sebelum itu, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya, dan bersihkan area kerja menggunakan alkohol 70%. Setelah diinkubasi selama 1-24 jam, dapat dilihat dari ketiga zona ini dapat kita lihat bahwa adanya koloni yang berwarna hijau metalik. Zona pertama, zona kedua, dan ini zona ketiga. Selanjutnya, untuk cawan yang diinkubasikan pada suhu 45 derajat Celcius, tidak terdapat koloni yang berwarna hijau metalik. Ini untuk zona pertama, zona kedua, dan ini zona ketiga. Dari kedua cawan yang telah diamati, kalian dapat menyimpulkan koloni-koloni tersebut termasuk ke dalam golongan polifekal atau polinonfekal. Setelah dilakukan pewarnaan gram dan pengamatan melalui mikroskop, praktikum JPT terhadap sampel air sungai telah selesai dilakukan, sehingga dapat disimpulkan pada versi sampel 10 mili terdapat 3 tabung yang positif. Lalu, pada versi sampel 1 mili hanya terdapat 1 tabung yang positif. Sementara, untuk tabung versi 0,1 mili menunjukkan reaksi negatif. Jadi, berapakah nilai JPT pada sampel air sungai tersebut? Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.